Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bang, kalau berandai-andai lagi nih Bang, ini kalau hari ini Abang berada di depan Pak Jokowi, misalkan, kira-kira apa yang akan disampaikan ke Pak Jokowi tersebut, tentu terkait dengan keharusan mempertanggungjawabkan semuanya di depan hukum, Bang. Ya, Apakah ada? paling saya mengingatkan aja bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu, ya ini, kalau melakukan kebaikan akan dipuji, kalau melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Cara bertanggung jawabnya itu, kalau masih menjabat kan mundur. Tapi kalau sudah enggak itu ya harus memberikan sinyal kepada instrumen hukum, institusi hukum untuk masuk ke ranah hukum itu. Dan nggak ada Oke. masalah juga loh. Nggak ada masalah. Dan ini kan bukan satu-satunya juga bekas presiden yang jadi, Jokowi yang di tempat negara lain juga banyak. Nah yang Ya. penting ini kan dia harus sadar juga bahwa kerusakan yang ditimbulkannya itu luar biasa dahsyatnya bagi bangsa ini, yang tidak bisa dibenahi 10-20 tahun. Nah, jadi dia harus meninggalkan legasi sebagai contoh nih, kalau kalian nanti jadi presiden bersalah, ini aku contohnya, aku diadili, aku di penjara. Jadi kalian kalau berkuasa hati-hati, kan gitu. Ya. Oke. Nah, Bang, kalau begitu berarti ini pertanyaan untuk sebetulnya untuk kita sebagai rakyat. Apakah bisa rakyat apa yang bisa rakyat lakukan gitu agar hukum ini tidak lumpuh gitu di hadapan kekuasaan nih? Karena dalam beberapa presiden kan seperti itu tampaknya, Bang. Nah memang tadi kan soal novel justice ini kan kita harus jelas juga sikap rakyat itu setuju nggak dengan ini. Kalau setuju kan sampaikan saja kepada penguasa bahwa kita ingin negara ini, pemerintah ini mengadili orang yang bersalah, orang yang paling tinggi yang melakukan kesalahan dan dampaknya besar. Ya bisa lewat demo, unjuk rasa atau pernyataan sikap yang jelas. Nah karena saya percaya bahwa Pak Prabowo ini seorang yang demokratis. Oke. Nah malah dalam beberapa hal saya bilang ini Prabowo ini mualaf demokrasi. Mualafnya Kenapa? tadinya dia tentara kan Oh, kemudian iya masuk iya. ke jalur demokrasi, bikin partai dan itu dalam demokrasi. Nah saya bilang saya bertemu dengan banyak dengan mualaf dan pengalaman juga membaca pengalaman para mualaf sering lebih taat syariat dibandingkan dengan kita yang Iya, sudah itu betul kan. betul. Iya, Contoh banyak dari begitu. jauh lah, mualaf lebih Islam dari kita. Nah Iya. jadi, Pak Prabowo juga lebih demokrasi dibandingkan kita. Kalau kita lihat misalnya di partainya di Gerindra kan dia tidak semena-mena seperti yang lain main pecat main ganti kan tidak ada. Ya, Nah ya, jadi ya. dia menjalankan demokrasi. Nah menurut saya kalau rakyat menyampaikan sikap ini kepada Pak Prabowo kepada pemerintahan soal ini dan diperhatikan bahwa ini permintaannya serius, pasti akan dapat perhatian. Oh, Paling oke. tidak Pak Prabowo tidak akan merintangi ya kalau memang ada instrumen hukum. Nah persoalannya kan di instrumen hukumnya itu. Kayak contoh soal kemarin yang akhirnya rakyat Banten bergerak sendiri melawan oligarki kan. Ya karena pemerintah merasa tidak mampu, kalau rakyat mampu ya silakan. Yang penting pemerintah tidak menghalang-halangi, kan itu sudah cukup juga buat kita. Ya, ya. Kita Nah, bersuara terkait jangan dikriminalisasi kan. iya 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 iya. Nah, terkait tadi, aparat penegak hukum ini, banyak rumor yang menyampaikan termasuk dari para pengamat, ahli, tokoh, ini baru bisa berjalan nih kalau Kapolrinya diganti. Apakah Abang sepakat atau tidak, Bang? Enggak juga, sebenarnya kalau dikasih penyadaran bahwa dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk bangsa. Kalau seorang persoalannya kan siapapun penggantinya kalau otaknya tercengkeram oleh hanya untuk kepentingan individu, kepentingan institusi, nggak akan bisa jalan juga. Iya iya. Jadi kalau wawasannya kebuka bahwa ini penting menghadapi Joko Widodo, itu penting untuk masa depan bangsa,
membongkar ijazah kepalsuan ini penting untuk ke depan soal bangsa juga. Contoh soal ijazah ini pentingnya apa? Sehingga kita nih kalau mau menjadi pejabat publik kan harus introspeksi nih. Jangan sampai kayak Jokowi kita dikuyok-kuyok setelah itu kan. Nah, jadi untuk kedepannya itu sehingga KPU juga tidak usah harus konsentrasi memeriksa setiap ijazah gitu loh. Jadi ada pedoman, jadi pas nih, udah bagus, udah jalan semua. Yang penting setiap suara kebenaran itu jangan dibungkam. Tapi saya percaya setiap kapanpun akan selalu ada orang-orang yang membela kepentingan rakyat. Baik Bang, luar biasa, seru sekali ini. Nggak kerasa sudah 40 menitan. Barangkali sebagai penutup diskusi kita Bang, ada closing statement yang bisa disampaikan? Ya, jadi di Republik ini kita akan harus tetap bersuara, bukan mengkritisi, sebetulnya menyuarakan kebenaran. Dan jangan bosan itu. Bahwa ini akan melahirkan perubahan atau tidak, itu bukan urusan kita. Saya selalu pakaikan filosofinya muadzin. Waktunya asar, azan. Waktunya maghrib, azan. Waktunya isya, azan. Ada orang sholat atau tidak, bukan urusan kita kan. Oke. Nah, kemudian ada yang sholat atau enggak ada yang sholat, muadzin itu tetap dapat pahala, itu aja kita pegang. Jadi jangan bosan tetap menyuarakan kebenaran dan jangan takut, kebenaran akan selalu dapat perlindungan. Amin ya Allah. Dan kebenaran ini kalau kita kelola dengan baik, dengan berjamaah, barangkali akan menjadi kebenaran dan kebaikan yang terorganisir Bang ya. Satu lagi itu saya kasih contoh ya, soal bagaimana kekuatan moral suatu kebenaran kita berhasil memenangkan. Kita punya sejarah, yaitu ketika Sekutu datang ke Indonesia. Sekutu ini kan pemenang Perang Dunia Kedua nih. Orang-orang yang berpikir itu udah takut nih, Sekutu perang dunia, kita bisa apa sih? Tetapi di Surabaya, para santri di bawah Kiai Hasyim Asy'ari dengan punya moral yang tinggi, moral yang kuat, kemudian dan berpegang kepada kebenaran, waduh, menang secara moral, menang ya. Bisa mengalahkan itu. Jadi kekuatan negara itu bukan di alutsistanya, tapi kekuatan moral bangsanya. Selalu moral bangsanya, kita hormat kepada bangsa lain kan karena tinggi moralnya, bukan karena alutsistanya, bukan karena kekayaannya. Nah, jadi mengadili Joko Widodo kemudian nanti berkembang menjadi melengsarkan Gibran itu bagaimana meningkatkan harkat dan martabat dan moral bangsa sehingga kita bisa kuat secara moral. Kalau kita kuat secara moral udah gampang, udah enak lah kepada bangsa lain juga kita enteng gitu. Demikian Pak Saiful. Terima kasih banyak Bang Adi. Jadi apa yang kita lakukan semua ini untuk menyampaikan kebenaran itu adalah sebagai sebuah gerakan moral, itu yang mesti kita garis bawahi.